Engkau sudah memberkati kami Bapa. Tuhan, firman-Mu kekuatan bagi kami. Kiranya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu Tuhan, Engkau urapi. Biarlah Engkau Tuhan mau menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Kami rindu Tuhan, hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Petunjuk-petunjuk-Mu melalui firman yang disampaikan hamba-Mu itu senantiasa kami rindukan Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah doa malam. Tema bulan ini kita tahu God's favor, favor of God ya, atau favor of God. Kita sama-sama mau belajar malam ini. Ada satu kata yang sempat timbul ya dalam hati saya. Itu pada saat saya dapat tema dari Pastor Sam untuk bulan ini favor of God, satu kata yang sempat juga menempelak diri saya sendiri, itu keraguan, ya keraguan. Baru saya mulai ya, saya berdoa, saya bilang Tuhan apa ya Tuhan, keraguan itu yang sekarang sedang ada di dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Keraguan di antara orang percaya yang katanya sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi masih ada keraguan akan kuasa Tuhan, akan kebesaran Tuhan, akan penyertaan Tuhan. Jadi dari satu kata keraguan itu kalau kita mau tarik tuh banyak ya. Ragu apa sih? Keraguan di antara orang percaya itu kepada Tuhannya itu apa? Gitu loh. Kok tiba-tiba itu ada di hati saya keraguan di dalam kita mengiring Yesus. Sementara kan temanya bulan ini adalah favor of God atau God's favor ya. Kita tahu begitu besar kasih Allah Bapa di surga atas setiap kehidupan kita umat pilihannya ya, lewat pengorbanan firman-Nya, putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah kita terima sebagai juru selamat secara pribadi, Tuhan dan Raja ya. Sering itu kita ucapkan lewat mulut kita ya, perkataan kita. Tapi tanpa kita sadari ternyata lewat sikap hati kita dari hari ke hari timbul keraguan di dalam mengiring Yesus. Kita lihat kita bahkan belajar bersama di surat Yakobus ya. Surat Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Saya bisa minta tolong ya Pak Hendro. Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Tema saya keraguan. Ya, keraguan di antara orang percaya. Kenapa bisa ragu? Karena kalau kita pelajari nanti bersama di surat Yakobus 1 ini ayat 1 sampai 8, banyak hari-hari ini gereja Tuhan sedang mengalami tekanan. Ya, permasalahan hidup datang silih berganti. Ya. Yang itu membuat kita akhirnya ragu akan kuasa yang memiliki hidup kita. Kuasa Tuhan kita ya, yang begitu luar biasa. Ayat pertama dikatakan salam dari Yakobus, hamba Allah. Yakobus ini adalah adik dari Tuhan Yesus sendiri, tapi ini yang secara biologis ya. Yakobus dan adik-adiknya ini kayaknya yang tertua nih kalau kita baca silsilahnya. Anaknya dari Yusuf sama Maria. Tapi dia tetap mengaku bahwa dia adalah hamba Allah.
Ya. Nah, dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Nah, ini dia tulis kepada 12 suku di perantauan. Ya, pada saat itu 12 suku di perantauan ini sedang mengalami begitu banyak tekanan hidup. Ya, yang sekarang juga sedang dialami oleh seluruh umat manusia, ya, khususnya kita orang-orang percaya. Ya. Ayat 2, langsung si Yakobus berkata begini kepada ke-12 suku perantauan. Ini juga ditujukan kepada kita yang hidup di masa kini, di penghujung zaman akhir, di penghujung zaman akhir. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Loh, kok enak ya? Jatuh dalam percobaan, begitu banyak tekanan hidup, datang silih berganti, tapi Yakobus berkata, berbahagialah. Anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa bisa? Ternyata pencobaan itu sendiri, ya, adalah sarana atau alat untuk menguji iman orang percaya. Kenapa kita diizinkan mengalami begitu banyak masalah atau tantangan dalam hidup ini? Ternyata itu adalah alat atau sarana untuk menguji setiap iman percaya kita kepada Tuhan kita. Yang tentunya saya setuju seperti Pastor Gary bilang melalui proses. Kita sekolah dari Roh Kudus ya. Untuk mengalami proses pengujian iman. Di dalam berbagai pencobaan. Berbagai-bagai pencobaan. Untuk itu dikatakan oleh Yakobus, berbahagialah. Karena di situ akan teruji setiap iman kita. Seberapa jauh kita memiliki iman percaya kepada Sang Juru Selamat kita yang hidup. Ya. Makanya tadi dikatakan banyak tubuh Kristus hari-hari ini ya, gereja Tuhan itu berbicara bukan fisik, bangunan gereja bukan. Saya berbicara gereja Tuhan tentang pribadi lepas pribadi setiap kita. Kita ini adalah gereja Tuhan, bait Allah yang kudus, tempat Roh Kudus tinggal di dalamnya. Nah, makanya dikatakan anggaplah suatu kebahagiaan. Karena di situ pada saat kita mengalami proses ya tekanan hidup ya di dalam kehidupan kita dari hari ke hari itu justru menguji iman setiap kita orang percaya. Ya, bahwa kita mengambil sesuatu yang positif tentunya, saudara. Melalui pencobaan ini, setiap permasalahan hidup, tekanan hidup yang boleh, tentu porsinya beda-beda ya. Gak mungkin kita sama ya, satu sama lain. Tapi tetap pasti ada, ya toh? Masalah hidup itu pasti ada. Melalui proses ini ya, seseorang akan boleh semakin didapatkan apa? Dewasa di dalam iman kepada Yesus. Ya. Nah, makanya dikatakan oleh si Yakobus ini, hamba Tuhan, ya, sekalipun pada saat waktu Yesus hidup di muka bumi ini dia bukan muridnya Yesus, dia kan statusnya masih saudaranya Yesus, yang justru sempat mengolok-olok ya, nggak percaya sama Tuhan Yesus ya, tapi akhirnya sekarang dia justru ketangkep memberitakan Injil, firman. Dikatakan begini bahwa kalau kita sudah taat ya, di dalam menjalani perintah-perintah Tuhan, justru pada saat kita sedang mengalami berbagai-bagai pencobaan, iman kita akan semakin bertumbuh, enggak semakin merosot. Ya. Mengeluh dan mengadu itu wajar. Mengeluh dan mengadu kepada Tuhan. Ya. Seperti Pastor Sam bilang, kita harus jujur apa adanya. Tuhan, aku ini sudah penat Tuhan dengan masalahku yang satu ini. Tapi, jangan titik. Tapi, aku percaya Tuhan, Engkau lebih besar dari masalahku. Engkau ajaib adanya Tuhan. Dan hanya Engkau Tuhan yang sanggup memberikanku jalan keluar. Itu, saudara. Jadi jangan cuma sampai mengeluh mengadu, tapi titiknya hanya sampai gak percaya kalau Tuhan tuh punya kuasa gitu loh untuk nolong kita. Nah ini,
Ya, yang menjadi pembelajaran kita malam ini. Ya. Sekalipun begitu banyak keluhan, kita mengeluh, mengadu, jujur di hadapan Tuhan, tapi keluarkan satu pernyataan bahwa Tuhan, aku percaya Engkau lebih besar dari masalahku, dan Engkau sanggup, hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong setiap pencobaan-pencobaan yang boleh kualami dalam hidupku. Ya. Nah, lewat proses yang boleh kita alami ya dari hari ke hari, lewat permasalahan hidup yang ada, itu kita akan taat ya, tentunya menjalani perintah-perintah Tuhan. Ya. Terus kita akan bertumbuh di dalam tingkat kesabaran. Ya. Salah satu buah roh adalah kan kesabaran. Nah, justru kesabaran itu sebenarnya dia lebih menjurus kepada berbicara tentang pengampunan. Ya. Dalam hal saling mengampuni sesama. Kesabaran ini saya dapatkan bahwa di salah satu buah roh itu adalah berbicara intinya dalam hal mengampuni kesalahan sesama. Karena perlu kita sadari bahwa kita ini tidak luput dari kesalahan dari hari ke hari. Tidak ada manusia super, tidak ada manusia hebat. Kita ini semua sama ya. Debu tanah yang dihembusi oleh roh, oleh Bapa sendiri, ya. Terus kemampuan kita tuh sampai di mana sih? Makanya juga saya terus mau belajar tentang arti begini, yang belum sempat juga saya perdalam bahwa sesungguhnya dari Kejadian sampai Wahyu, tokoh-tokoh Alkitab yang ada, termasuk kita yang hidup sekarang di penghujung akhir zaman, tidak ada unsur manusia di dalam melakukan kehendaknya. Dalam pengertian seperti ini, kalau Tuhan telah menetapkan kita untuk melayani, ya, mengerjakan satu tugas yang dari Tuhan, tapi kita nggak mau, nggak apa-apa kok. Tuhan bisa cari orang lain. Masih banyak orang yang bersedia untuk menjadi hambanya yang melakukan perintah-perintahnya untuk melayani sesama. Nah, justru opportunity atau kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita seharusnya kita tangkap dengan berkata, Tuhan, aku tidak mampu, tapi aku mau. Berikan aku kemampuan untuk melayani. Dalam bentuk apapun, di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, jadi ketaatan di dalam menjalani perintah-perintah Tuhan, kesabaran di dalam hal mengampuni, dan kesetiaan dalam mengiring Yesus, mengikut Yesus. Itu adalah hasil dari ujian iman kita tadi di dalam mengalami berbagai-bagai bermacam-macam pencobaan, tekanan hidup, ya, masalah yang datang silih berganti. Sesungguhnya itu adalah membuat kita untuk menjadi dewasa, ya, iman kepada Yesus. Siapa itu Yesus bagi hidup kita? Kita masuk di 1 Korintus 10 ayat 13, ini ayat yang mendukung ya. 1 Korintus 10 ayat 13, pasti kita semua sudah tahu ya, firman Tuhan yang ini berkali-kali kita sudah dengar dan kita baca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, nah dengar baik-baik ya saudara, ialah pencobaan-pencobaan biasa. Mungkin versinya saya, tapi berat Tuhan. Boleh jujur sama Tuhan. Tapi Tuhan kok berkata loh, pencobaan-pencobaanku yang berat ini kau bilang bagimu biasa loh Tuhan. You know? Kita mesti ngobrol sama Tuhan nih. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jujur Tuhan, Engkau berkata bahwa tidak melebihi kekuatanku sebagai manusia. Aku percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berdusta. Ya, perkataan Tuhan ya dan amin. Jadi sebab Allah setia, pasti Dia akan memberi kita jalan keluar. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, the way out. Ini loh, jangan buntu. Saat kita mengalami pencobaan, permasalahan hidup, Tuhan sudah berjanji ada jalan keluar. Siapa yang ngasih? Tuhan jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, tadi saya sudah bilang ya, melalui ujian iman, lewat satu permasalahan ke permasalahan yang lain, kita akan didapati dewasa, semakin dewasa di dalam Tuhan. Ya, terus kita balik ke Yakobus 1 ayat 4 sekarang. Tadi yang Yakobus
1 ayat 3 sudah saya baca belum ya Pak Hendro? Belum. Oh iya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Itu tadi sudah bilang ya, ketekunan, ketaatan, kesabaran. Sudah, berarti ya 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Menyempurnakan iman di dalam Kristus Yesus Tuhan, ya, dan dikatakan tidak kekurangan dalam satu apapun dalam hal rohani. Ya, orang yang sudah dewasa rohani pasti Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar dari orang yang masih anak-anak rohaninya, ya. Nah, kita tetap harus percaya bahwa tadi lewat ujian untuk iman bertumbuh, prosesnya itu kan melalui pencobaan-pencobaan ya, tekanan hidup yang ada, itu kita tidak boleh sekali-sekali mempersalahkan Tuhan. Kenapa ini kau berikan kepadaku? Nah, saya percaya bahwa di balik itu semua, selain tadi Tuhan sudah berjanji dia akan memberi jalan keluar, Tuhan katakan bahwa kita akan menjadi matang, ya, dewasa di dalam dia, menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Ini dalam hal kekayaan rohani. Ya. Lah, sebagai contoh satu kasus, kita sudah dimenangkan dari permasalahan hidup yang bisa memberkati rumah tangga orang lain ya. Mungkin rumah tangga kita tidak harmonis ya. Sering terjadi kecekcokan antara suami dan istri atau anak dengan orang tua dan lain sebagainya. Nah, pada saat rumah tangga kita dipulihkan, kita akan diutus Tuhan juga untuk pergi ke rumah tangga yang mengalami problem yang sama untuk kita dapat menjadi saksi bagi mereka bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar, dan cobaan-cobaan yang boleh kita alami, tekanan hidup ini itu tidak melampaui kekuatan kita. Loh, kok bisa Pak Ben ngomong begitu? Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan. Ya, tadi 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, ya. Inti dasarnya adalah percaya dulu nggak sama firman. Nah, yang jadi repot tadi saya bilang, ada satu kata, keraguan. Jadi ngikut Yesus itu hanya ikut-ikutan. Tidak punya dasar yang kuat di dalam mengiring Yesus. Menyempurnakan iman di dalam Kristus Yesus Tuhan dan tidak kekurangan dalam hal rohani, di ayat 4 tadi ya. Dalam hal ini dikatakan banyak ini orang percaya yang gagal dan menyerah dalam ujian iman yang Tuhan izinkan mereka alami. Banyak orang percaya yang gagal. Ya. Mereka merasa bahwa ternyata Tuhan, Engkau tidak sehebat yang aku pikirkan. Ternyata Tuhan, Engkau tidak pernah mendengarkan doaku. Ternyata Tuhan, Engkau tidak seperti yang hidup di dalam perjanjian lama. Ya, bagaimana Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, memelihara bangsa Israel di padang gurun, ya, dan lain sebagainya. Begitu banyak Tuhan aku membaca mujizat boleh terjadi di muka bumi ini di perjanjian lama, maupun pada saat Yesus Engkau ada di muka bumi ini. Ya, begitu banyak Tuhan mujizat yang boleh kami baca ya, kami pelajari. Tapi kok aku nggak ngalami ya Tuhan. Nah, itu kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena mereka tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, tidak punya hubungan pribadi dalam arti untuk memiliki kehausan akan mengenal siapa itu Yesus sesungguhnya di dalam kehidupannya secara pribadi. Ya, maka kita jangan kenal Yesus apa kata orang. Kalau kita mengenal Yesus apa kata orang, kita akan kedapatan selalu dangkal rohani, miskin rohani di hadapan Tuhan. Dan iman kita tidak akan pernah bertumbuh dewasa di dalam Dia. Ya, ngalami sedikit masalah tekanan hidup, protes, ya, nyalain Tuhan. Atau terkadang kita sulit mengampuni sesama karena itu gara-gara dia Tuhan. Sampai aku begini. Nah, justru kita harus merubah akal pembaruan budi kita
Bahwa sekarang kita berpikir, oh Tuhan terima kasih. Engkau mengizinkan ini terjadi dalam hidupku, sesungguhnya ada satu berkat yang besar sudah menanti di depan sana. Pada saat engkau memberi jalan keluar, memberikan aku kemenangan, maka semua orang akan melihat bahwa mengiring engkau Tuhan, itu ada satu pekerjaan besar yang layak dimuliakan. Ya, itu semua karena karya Tuhan dalam hidup kita. Terbukti Rasul Paulus berkata di 2 Timotius 4, kita lihat ya Pak Hendro. Dua Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Terus, ini Rasul Paulus yang bilang ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ini Paulus ngomong, hakim yang adil pada harinya, nanti ya, itu semua ada waktunya. Tuhan akan bagikan kepada setiap kita mahkota. Tetapi bukan hanya kepadaku, Paulus bilang, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayo, siapa yang merindukan kedatangan Tuhan untuk menjemput kita, gerejanya, kekasihnya? Ya. Amin. Ya, kalau kita merasa bahwa kita itu adalah orangnya, ayo semakin mendekatkan diri kepada yang menciptakan kita. Ya, karena sebenarnya kan kita tahu bahwa hari-hari ini semakin kacau dunia ini. Ya, yang kalau dibilang bencana alam kan dari dulu memang sudah ada bencana alam. Tapi kita bisa membaca alam tidak, bahwa kan frekuensinya kan semakin sering. Mau banjir, tanah longsor, gempa bumi lah, gunung meletus, lain segala macam penyakit yang sampai hari ini juga masih dibilang ada. Ya, penyakit yang membuat dunia ini apa istilahnya menjadi orang bilang sih di luar sana gelap, tapi kalau kita kan selalu percaya seperti Paulus bilang, kita ini tetap tinggal di dalam terangnya Kristus, tetap di dalam pemeliharaan Bapa. Ya, banyak seperti orang-orang bilang pada saat Mesir ya diberi 10 tulah oleh Tuhan, oleh Allah Bapa di surga, kita kan sekarang manggilnya Bapa ya, Allah bangsa Israel itu. Kan bangsa Israel terpelihara di tanah Goshen. Ada dalam perlindungan sempurna dari Allah Bapa di surga. Nah itu, Paulus tadi mengatakan, dia bisa memelihara iman sampai garis akhir. Tadi kan saya bahas, yang saya, bukannya saya tahu persis tidak, tapi saya percaya di dalam hati saya berkata bahwa sekarang gereja Tuhan, tubuh Kristus banyak yang gagal dalam hal itu. Mereka begitu berat menjalani hidup ini ya, begitu besar bagi mereka itu masalah. Padahal mereka sudah percaya Yesus, sudah terima Yesus sebagai juru selamat, tapi mereka undur dari Tuhan. Nah, di Ibrani bilang kalau kita undur dari Tuhan, Tuhan nggak suka, kita nggak layak, kita akan terbuang. Kita kalau undur dari Tuhan, sudah mulai nggak mau ke gereja, sudah nggak mau ditawari pelayanan, oh enggak terima kasih, saya jadi pendengar saja, pendengar yang setia. Nah itu yang harus kita waspadai ya, bahwa firman sendiri berkata hari-hari ini semakin jahat loh. Ya, tapi jangan takut ya, selama kita ada dalam koridornya Allah ya, di dalam perkenanan Allah Bapa kita di surga, di dalam perlindungan Tuhan, satu jaminan buat kita bahwa kita akan dilalukan dari setiap kejahatan, dari setiap bencana alam dan lain sebagainya, mara bahaya ya, ada jaminan ya. Bahkan saya sangat percaya kok setiap kita yang sungguh-sungguh selalu berserah hidup ini kepada Tuhan ya, tangan Tuhan yang kuat itu ada di atas setiap kepala kita. Ya, itu berbicara tentang perlindungan yang sempurna dari Bapa kita, ya. Nah, jadi jelas ya, di ayat 4 ini tadi dikatakan
pada saat kita disempurnakan iman kita dalam Kristus Yesus, ya, dan tidak kekurangan dalam hal rohani, melainkan kita matang ya, dewasa ya, itu memang bisa dikatakan perlu perjuangan. Tapi perjuangannya itu bukan dengan kuat dan gagahku, firman Tuhan katakan, tetapi karena rohmu. Ya toh? Makanya di ayat kelima kita masuk sekarang, Pak Hendro, Yakobus 1. Tetapi, nah ini, ya, jangan sampai kita gagal, jangan sampai kita menyerah, ya, menyerah, gagal di dalam ujian iman. Akhirnya kita kadang-kadang lebih suka memilih cara dunia yang instan gitu ya. Ah, udah nggak ada Tuhan-Tuhanan. Kamu tahu di sana itu ada orang pinter, bisa nyelesain masalahmu loh. Ayo kita ke sana. Aku wis berhasil kok. Masalahmu sudah selesai sekarang. Oh iya dah, ayo. Nah, kita ikut dia. Jadi mau jalan pintas, ya, dengan cara dunia, ya, berusaha untuk nolong diri sendiri. Dengan cara apa itu tadi? Tidak mau menunggu waktu Tuhan, maunya instan. Nah, makanya di sini dikatakan gini, ya, untuk menghindari itu semua, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, ya, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, hikmat, ya, dikatakan kalau kita kekurangan hikmat, ternyata hikmat itu adalah firman Allah. Yesus, ya, ada di dalam Yesus, ya. Kita nanti lihat ayatnya. Lah, sekarang makanya dibilang, ya, kalau kita minta hikmat, kalau kita kekurangan hikmat, ya, miskin rohani, ya, hendaklah kita minta kepada Allah, ya, dikatakan di sini Allah itu kalau sudah ngasih itu enggak gini loh. Loh, kamu kan sudah tak kasih iman. Ya, kamu kan sudah tak berkati, kamu kan sudah ini, ayo sekarang balasannya untuk aku apa? Enggak. Tuhan tidak akan pernah membangkit-bangkit. Setiap anugerah yang benar, yang dikaruniakan dari atas, yang turun dari Allah Bapa, itu Tuhan tidak akan ungkit-ungkit lagi. Maksudnya, kamu sudah tak tolong loh, hidupmu itu sudah tak berpanjang 10 tahun, kamu tak sembuhin penyakitmu. Nah sekarang balasanmu untuk aku apa? Enggak. Tuhan tuh hanya selalu mau kita, seperti lagunya tadi Bu Sri, memiliki hati hamba, kita buka hati untuk Tuhan. Tuhan, selama aku menumpang di bumi ini, bagianku tuh apa? Agar namamu dipermuliakan lewat hidupku. Ya, itu intinya. Nah, dikatakan gini, kalau kita kekurangan hikmat, kita minta aja sama Bapa di surga. Nah, hikmat itu apa sih? Kita lihat, hikmat itu ternyata di Efesus 1 ayat 17, ya, jadi Allah Bapa akan memberikan hikmat itu melalui pencerahan Roh Kudus. Ya, saya ulang, Allah Bapa akan memberikan hikmat itu kepada kita, ya, kalau kita miskin akan rohani, melalui pencerahan dari Roh Kudus. Efesus 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, ini Allah Tuhan kita itu Allahnya Tuhan Yesus Bapa di surga, ya. Bapa yang mulia itu, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ya, kita minta kepada Bapa, nah nanti melalui roh hikmat, Roh Kudus yang ada pada setiap kita, dialah yang akan memberikan pengajaran dan pencerahan atas hikmat itu sendiri. Sekarang kita lihat bahwa hikmat itu adalah ada di dalam Kristus Yesus. Kolose 2 ayat 2 dan 3, Pak Hendro. Kolose 2 ayat 2 dan 3. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Nah, ini enggak luput dari kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Yesus Kristus, yaitu Kristus. Ayat 3. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam Kristus Yesus tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ya, jadi kalau kita kekurangan hikmat, ya minta kepada Bapa untuk diberikan kepada kita melalui pencerahan, pengajaran dari Roh Kudus, yaitu firman. Ya, di dalam Kristus Yesus, Sang Firman itu adalah terdapat segala harta hikmat dan pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan tentang Allah.
Siapa Allah itu di dalam hidup kita? Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang sekarang kita boleh panggil Bapa. Ya. Itu Allah yang sama. Ya. Nah, jadi pada saat kita meminta kepada Bapa, ya, Bapa akan memberikan firman-Nya, hikmat, segala harta hikmat dan pengetahuan melalui roh, pengajaran dari rohnya. Roh Kudus yang akan memberikan kita pencerahan dan pengajaran tentang firman. Nah, makanya puji Tuhan, House of Kana ada bar. Ya, setiap hari kita baca firman, merenungkan firman, tanya Roh Kudus, ini maksudnya apa ya Roh Kudus? Kok bisa begini Roh Kudus, ini apa maksudnya Tuhan? Ya, pasti kan Tuhan sendiri akan memberikan kita pengertian, pencerahan, yaitu tadi rohnya, melalui rohnya ya, rohnya akan mengajarkan setiap kita semua. Nah, makanya Roh Kudus itu kan adalah guru agung ya, guru besar, the great teacher untuk kita semua, Roh Kudus itu. Ya, luar biasa Allah kita ya. Nah, jadi kita tahu bahwa tadi di ayat yang kelima di Yakobus 1 ya, pada saat kita mengalami tekanan lepas tekanan ya, himpitan lepas himpitan. Nah, kalau kita mengambil sikap hati yang benar, lari kepada Tuhan ya, minta kepada Bapa, tolong berikan aku kekuatan melalui firman-Mu. Kita baca firman, pasti ya kita akan dapat kekuatan melalui rohnya. Roh akan mengajar, mendidik, memberikan pencerahan atas setiap kita tentang hikmat Allah. Ayat 6 dan 7, Yakobus 1. Hendaklah ia memintanya dalam kembali iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kata bimbang di sini sama dengan ragu. Kebimbangan, keraguan itu sama. Ya, makanya jangan ragu. Kalau minta sesuatu dari Allah Bapa di surga, percaya pasti Dia kasih. Nggak mungkin enggak. Tapi ada firman-Nya katakan loh, seturut dengan kehendaknya. Maksudnya mintanya juga jangan yang aneh-aneh. Yang seturut dengan kehendak Bapa. Ya ini kalau untuk kekayaan rohani masa Bapa nggak mau kasih? Pastilah dikasih. Kekayaan rohani itu kan akan bersifat kekal adanya. Kita akan bawa sampai di dunia kekekalan. Kekayaan rohani itu akan kita bawa. Nah terus, nah dikatakan kan jangan ragu, jangan bimbang. Ya, jadi begini, kalau kita ragu, kita bimbang, kita ada di dalam satu perahu di tengah samudra luas yang diombang-ambingkan oleh angin. Nah, kalau kita tidak mengundang hikmat atau Yesus itu di dalam perahu kita, kita pasti akan kandas. Itu tadi gagal. Mengiring Yesus gagal, nggak sampai di tujuan, nggak sampai di pelabuhan yang bisa dikatakan itu adalah surga, ya, Kanaan surgawi, ya. Tapi pada saat kita mengundang Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita, maka angin yang mengombang-ambingkan perahu kita itu akan menjadi tenang. Kita akan bisa selamat sampai di tujuan bersama Yesus, ya. Itu berbicara tentang keselamatan yang kekal kita peroleh dari Tuhan sendiri. Jadi hidup di dalam hikmat Allah dan berjalan bersama Dia setiap waktu menjadikan kita tetap kuat dalam situasi dan kondisi apapun di dalam menjalani hidup ini. Tekanan hidup apapun, ya mungkin sih secara fisik kita rasa berat, Tuhan aku berat. Tapi tadi saya bilang jangan titik, ada koma. Tapi aku percaya Tuhan, seperti Raja Daud berkata, aku percaya hanya kepada Engkau Tuhan. Aku memiliki pengharapan hanya di dalam Engkau Tuhan. Bahwa hanya Engkau satu-satunya yang sanggup memberikanku jalan keluar. Dan memberikan kemenangan atas hidupku lewat permasalahan hidupku. Pencobaan yang boleh aku alami. Ya, nah, kita percaya bahwa kuasanya itu penuh dan ajaib, sempurna atas setiap kita. Ya, jadi jangan bimbang, jangan ragu. Ya, setiap kita orang percaya, pengikut Kristus, ya,
Kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Wah, kalau mau diceritakan pasti, oh sudah tahu lah alam semesta dia yang ciptakan segala macam lah. Tapi tetap, ya jangan cuma hanya di mulut, kita percaya bahwa betul dia itu adalah Allah yang memiliki segala kuasa atas setiap kehidupan kita. Kenapa sih sampai orang bimbang, ragu, minta sama Tuhan? Sudah Tuhan aku minta, tapi kok masih ada keraguan, masih bimbang. Karena apa? Ternyata di sini dikatakan karena kurangnya pengenalan akan Tuhan. Itu aja kok yang jadi masalah. Kita tidak pernah mendekatkan diri kita kepada Sang Juru Selamat kita. Kita tidak pernah mau melakukan satu percakapan yang membuat kita bisa menjadi mengerti ya. Siapa itu Allah kita. Dengan rohnya yang ada di dalam kita. Terkadang kita suka lebih banyak mendengar perkataan manusia, pengajaran dari manusia yang notabene ya itu hanya sebagai apa ya, motivator ya, seperti Pastor Sam bilang, hanya bikin penyemangat, tapi mereka kan tidak mempunyai basic firman, hanya yang bersifat duniawi gitu. Jadi mereka hanya mencari atau lebih banyak mendengar dari perkataan atau pengajaran manusia, bukan kepada pengajaran firman. Itulah makanya akan timbul kebimbangan dan keraguan di dalam mengiringi Yesus. Ya, iman harus dipupuk dengan firman. Ya, yang kaya akan nutrisi untuk manusia roh kita agar ketapatan dewasa kuat di dalam Dia. Roma 1 ayat 16-17. Sudah mau selesai. Roma 1 ayat 16-17, firman Tuhan. Sudah tahu ya, ini kan bunyinya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, itu bicara tentang kita. Ya, bangsa-bangsa juga diselamatkan oleh Tuhan. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. 3 kali kata iman keluar. Berarti iman yang sudah diberikan Allah kepada setiap kita is a gift ya. Itu pemberian. Ayo, iman itu dipupuk. Dikasih tadi apa? Firman, dikasih makanan firman terus supaya iman kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, sekalipun memang secara badan ini apa, manusia kita nih, kita semakin tua kan semakin renta ya, tapi manusia roh kita tuh semakin kuat, semakin apa, dewasa di dalam Tuhan. Ya, memiliki iman teguh percaya kepada Sang Juru Selamat yang hanya sanggup menolong kita, hanya Dia. Roma 10 ayat 17. Masih di Roma 10. Banyak ayat. Tidak mau selesai kok. Roma 17 Pak Hendro. Ini cuma ayat-ayat pendukung aja. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran firman di bawah pimpinan Roh. Tadi katakan Roh sendiri akan memberikan kita pencerahan pengajaran yang dari surga. Lukas 18 ayat 8. Ini yang menjadi dilema. Yang hari-hari ini Tuhan katakan banyak tubuh Kristus, gerejaku ini gugur, gagal di dalam mengikut aku. Imannya kandas. Kenapa? Di Lukas 18 ayat 8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ini Yesus yang berkata ya. Akan tetapi Yesus bilang, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Imannya sudah kandas di tengah jalan. Tidak punya pengenalan yang benar tentang Tuhan. Tidak pernah mendekatkan diri dengan Tuhan. Hanya sibuk berbicara, gosip, suka berita-berita hoax, ketimbang baca firman. Padahal kurang apa ya? Firman yang tadinya Alkitab LAI tebel itu dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan izinkan sekarang boleh dimasukkan di Android yang sekecil ini. Mau kasih alasan apa lagi sama Tuhan? Firmanmu sih Tuhan tebel Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu sama ini 66 kitab. Lah Tuhan izinkan sekarang setiap kita punya Alkitab di Android. Kecil begini loh. Bisa dibawa kemana-mana. Masa sekarang masih kasih alasan lagi? Gak mau dekat sama Tuhan. Nah, jadi berkata gini ya. Adakah iman di bumi? Karena apa? Mereka sudah dikasih iman, is a gift, tapi mereka sia-siakan.
ya, tidak pernah mau peduli dengan situasi kondisi yang ada saat ini. Ya, akhirnya tadi lebih suka mengikuti cara dunia untuk menyelesaikan masalah hidup, pencobaan-pencobaan yang ada. Terakhir, ayat 8. Aku berkata kepadamu, ini Yakobus, maaf Pak Indro, Yakobus 1 ayat 8. Ini udah terakhir. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ayo. Terus, udah itu toh ya. Selesai ya. Kenapa sampai dia nggak tenang? Itu adalah buah dari keraguan tadi. Buah dari keraguan, kebimbangan di dalam mengiring Yesus. Ya. Ke gereja, dengar firman. Ya. Tapi masih memiliki hati yang mendua. Ya. Tidak tenang dalam hidupnya. Apa itu? Buah tidak tenang. Buah dari mendua hati adalah itu tadi ya, keraguan, kebimbangan, akhirnya hidup ini penuh dengan kekhawatiran, sakit penyakit, ketakutan dan kecemasan. Itu hasilnya, ya. Orang yang mendua hati, setengah-setengah ikut Yesus, ragu-ragu, bimbang, akhirnya yang ada di dalam hidupnya penuh dengan keraguan, kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, yang menghasilkan sarang sakit penyakit dalam hidupnya. Kita lihat ayat penutup di Ibrani 13 ayat 8 ini penutup. Ibrani 13 ayat 8 firman Tuhan dengan jelas berkata kepada setiap kita, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sekarang saya kembalikan kepada setiap kita saudara. Yang tetap sama di Yesus itu apa bagi setiap kita? Kuasanya, amin. Ya. Kebesarannya, keagungannya, kemahadahsyatannya, amin. Iya dong, itu kan. Jelas. Yesus Kristus, firman Tuhan ngomong. Tetap sama, gak berubah kok dia. Jadi apa yang dialami oleh bangsa Israel di perjanjian lama boleh mengalami begitu banyak mujizat-mujizat di dalam masa mereka sampai kehidupan di perjanjian baru awal gereja mula-mula pun. Kita kalau baca banyak loh karya Tuhan dalam kehidupan gereja mula-mula. Dan saya percaya itu akan terus berlangsung loh. Orang firman bilang sampai selama-lamanya kok. Yesus itu sama, gak pernah berubah. Apa yang berubah? Makanya saya katakan ini sekarang saya kembalikan ke setiap kita sebagai pengikut Yesus. Bagi kita itu yang tetap samanya di Yesus itu apa? Itu sebagai satu himbauan dari saya untuk kita bisa berpikir ya bahwa sesungguhnya Yesus itu nggak berubah kok. Apa yang sudah dia janjikan pasti dia genapi. Ya, kalau yang lain ditolong pasti saya ditolong. Nggak mungkin nggak. Tinggal tunggu waktunya aja. Kan Tuhan bilang, aku menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Waktuku yang tepat. Bukan waktu kita. Kalau waktu kita berarti kita ngatur Tuhan ya. Kita yang Tuhan, dia yang hamba. Nah, jadi hidup di dalam perkenanan Allah, ya sesuai dengan tema gereja House of Kana bulan ini, ayo kita sungguh-sungguh mengerti bahwa perkenanan Allah itu sungguh sangat luar biasa atas setiap kehidupan kita, jemaatnya. Sebagai tubuh Kristus kita harus tahu cara mengikut dia, mengiring dia sampai garis akhir dengan bisa memelihara iman. Jangan sampai iman kita gugur, ya kita putus di tengah jalan, akhirnya kita akan terhilang. Karena juga seperti firman Tuhan berkata bahwa hari-hari ke depan bukannya semakin baik tapi justru malah semakin jahat adanya. Tapi kita tetap percaya setiap umat pilihannya pasti terpelihara sempurna. Ya, itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau nyanyi satu lagu. Lagu, kasih Pastor. Ya,
Pujian ini menceritakan begitu besar kasih Allah Bapa kita kepada setiap kita. Ya, lewat pencobaan, begitu banyak badai kehidupan yang boleh kita lalui bersama Dia. Wah, justru kita seperti kemarin di Youngster ya. Pandu, saya bilang kita bisa harus terbang seperti Raja Wali, ya, menembus awan kelabu, ya, menatap sinar kemuliaan Allah dari tempat yang maha tinggi. Ku tahu Bapa peliharaku. Ya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri ya. Ini pujian juga akhir-akhir ini saya suka nyanyikan, memberkati saya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Dia baik, Engkau baik Bapa, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Dia baik bagiku. Pewahyuan Yohanes dalam Wahyu 2 untuk jemaat di Smyrna. Ternyata pun di jemaat di Smyrna pun Tuhan berkata di Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jemaat Smyrna ini adalah jemaat yang miskin. Dikatakan di atas ayat atas itu jemaat yang miskin, yang selalu kekurangan. Tetapi pewahyuan Yohanes melalui Roh Kudus firman Tuhan menegaskan sekali lagi, jangan takut terhadap apa? Bukan terhadap apapun yang enak, yang baik. Dikatakan yang harus engkau derita. Penderitaan itu harus kita tanggung. Sebab mengikut Kristus kita memikul kuk, kita memikul salib. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai
Dan kamu akan beroleh apa? Kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau dikatakan setia sampai mati. Setia mengiring Yesus. Setia mengikut segala perintah-perintahnya. Setia setiap segala apa yang menjadi kesukaannya. Kita mau setia sampai mati. Dan janji Tuhan. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dikatakan selanjutnya, siapa bertelinga? Siapa yang punya telinga? Dijewer telinganya. Ya, biar terasa kalau ada telinga ya. Nah, siapa bertelinga? Hendaklah ia apa? Mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Yaitu kematian yang kedua, yaitu berada di dalam laut kekekalan. Lautan api kekekalan. Disitulah setelah penghakiman terakhir, Tuhan Yesus datang kali keduanya. Mari kita, malam ini kita telah diteguhkan. Kita semakin dikuatkan. Di mana kita menjalani, menghidupi akhir zaman ini. Janganlah kita mau alergi dengan penderitaan. Jangan, penderitaan. Segera minum obat karena ini alergi. Kalau alergi kan harus segera minum obat ya. Kita jangan alergi. Justru ketika kita di dalam penderitaan, kita jangan cari obat-obat yang ada di dunia, yang dijual-jual di apotek-apotek terdekat itu. Tetapi kita mau semakin dekat, kita mau mencari Tuhan. Ini bukan ngomong kalau sakit nggak cari obat loh ya. Tetapi yang menderita, ya, menderita itu nggak melulu sakit. Ya, dikata-katain orang menderita ya sakitnya di sini. Nah, ya kan. Sakitnya di sini juga, jadi kepikiran. Nah, diolok-olok orang, ya sakitnya di sini. Itu juga menderita kan. Nah, kita mau sama-sama, kita mau semakin melalui penderitaan itu Tuhan mau menyatakan kasih-Nya. Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Nyatakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, sampai akhir ku menutup mata,
tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Sembah Dia, oh Tuhan. Ku mau setia, ku mau setia. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kaulah yang setia. Oh haleluya. Haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan. Mulia Engkau, Kau perkasa. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Yarala, 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 yarala. Yarala, 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 yarala. Yarala, 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 yarala. Di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu, kami akan melihat kemenangan. Kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Oh, haleluya. Yarala, 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 yarala. Yarala, 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 yarala. Syekir pakarala, yarala, 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 yarala. Yarala, 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 yarala. Syekirala, yarala, 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 yarala. Yarala, 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 yarala. Oh Tuhan Yesus. Yarala, 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 yarala. Kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan anak-Mu ini Bapa. Oh haleluya. Yarala, yarala, yarala. Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat janji-Mu akan selalu ditepati. Janji-Mu akan nyata dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Masyurlah Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau semakin dimuliakan, Engkau semakin ditinggikan, Engkau semakin dielu-elukan, melewati segala penderitaan. Iman kami, hati kami
tidak akan goyah, tidak akan patah sedikit pun. Tetapi semakin dan semakin, semakin dan semakin tegak kokoh berdiri. Karena kekuatan-Mu lah yang menopang kami. Kekuatan-Mu lah yang memampukan kami. Ampuni kami bila kami seringkali mendukakan hati-Mu. Dengan kami berpaling kepada ilah-ilah lain. Berpaling kepada kekuatan kami, menggunakan cara kami, ide kami, rencana kami. Kami sering menomorduakan Engkau. Ketika cara kami gagal, kami baru mencari Engkau. Tetapi biarlah malam ini Bapa, kami mau bertobat. Ketika kesesakan datang, kami langsung datang kepadamu. Kami mau langsung berseru kepadamu. Oh, haleluya. Karena Engkaulah yang layak ditinggikan, layak diagungkan, dimuliakan. Masyurlah nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami mengangkat tangan kami. Terimalah dan bawalah pulang. Persekutuan yang manis, yang indah bersama Allah Bapa surga. Pengurapannya turun atas kehidupan-Mu. Dan pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menghapuskan segala dosa-dosa-Mu, yang mengampuni segala dosa-dosa-Mu, dan menjadikanmu berkenan, dan nikmati persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus, senantiasa menyertai-Mu, memberkati-Mu, melindungi-Mu, menjagai-Mu selalu. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.